Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau surah Tabbat. Baik, namun seperti biasa ya, bagi pian yang ingin menuliskan ayat yang ketiga ya, yang akan kita bahas malam ini, ulun persilahkan. Nah, sebelum kita lanjutkan menafsirkan ayat di atas ya, kembali sedikit kita mengulang pelajaran yang telah lalu, yaitu tafsir dari surah Al-Lahab ayat kedua, yang bunyinya apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, maka tidaklah berguna atau bermanfaat. Suaranya kada jelas jadi. Baik. Jadi bunyi ayat yang kedua yaitu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, artinya tidaklah berguna baginya apanya? Hartanya dan apa yang dia usahakan. Baik, dia yang dimaksud siapa? Abu Lahab. Maka di sini ada dua hal yang disebutkan oleh Allah, yang mana itu tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Yang pertama maluhu, hartanya, dan yang kedua wama kasab, dan yang ia usahakan. Apa yang dimaksud dengan wama kasab kemarin? Anaknya ya. Jadi wama kasab yang dia usahakan maksudnya adalah anaknya ya, karena anak itu hasil usaha orang
tua. Makanya kata Nabi SAW ketika menyifati sebaik-baik makanan apa? Inna min atyabi ma akalal rajulu min kasbihi. Sesungguhnya makanan yang terbaik yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari hasil usahanya sendiri. Kemudian kata Nabi, wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu juga merupakan hasil usahanya. Baik. Pertanyaan, ketika dikatakan bahwasanya hartanya dan anaknya itu tidak berguna baginya pada hari kiamat, pertanyaannya, apakah secara mutlak harta dan anak itu tidak bermanfaat bagi seseorang? Jawabannya tidak. Ya, kita membahas di sini apa? Harta dan anaknya siapa? Abu Lahab. Ya, kapankah harta dan kapankah anak itu bisa berguna ya bagi orang tuanya? Kalau harta itu berguna kapan? Ketika dia gunakan harta tersebut ya pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya diinfakkan, disedekahkan. Ya, jadi kalau seseorang ingin agar hartanya di dunia ini bermanfaat, kan kita tidak bisa memasukkan harta kita ke dalam kubur. Bisa ya dimasukkan, cuman apakah bermanfaat? Gitu kisah. Artinya di akhirat, apakah ketika kita ingin selamat dari azab Allah, kita pakai duit rupiah? Nggak bisa. Nah, bagaimana yang asalnya bentuk rupiah ini, ya, bentuknya emas ini, ya, bisa bermanfaat di akhirat, maka rubah, ya, zat yang mana itu berupa uang menjadi apa? Pahala. Yang mana pahala itulah yang akan bermanfaat di akhirat. Nah, bagaimana cara membuat uang ini berubah jadi pahala? Ya tadi disedekahkan dan seterusnya. Ya, kita berharap agar uang kita ini bermanfaat nanti di akhirat. Tapi kita tidak bisa menggunakannya kalau masih dalam bentuk rupiah, masih dalam bentuk uang. Maka kita harus rubah zatnya menjadi apa? Pahala. Jadilah itu nanti bermanfaat di akhirat. Baik. Nah, itu kalau masalah harta. Terus bagaimana anak agar bermanfaat untuk kelak di akhirat? Ya, caranya kita didik dia supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadi kita ingin berharap anak kita itu bisa bermanfaat kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi selama hidup di dunia sama sekali kita tidak pernah mendidiknya, ya, tidak pernah mengajarinya. Maka bagaimana dia bisa bermanfaat baginya pada ya ketika dia sudah meninggal dunia? Ya, pokoknya insya Allah katanya, ketika aku mati ada aja yang mengirimkan pahala untukku katanya. Tapi dia tidak pernah mengajari anaknya untuk berdoa untuknya, untuk beramal soleh yang pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Maka bagaimana bisa dia mendapatkan hal tersebut? Maka agar anak kita bisa bermanfaat kelak pada hari kiamat adalah dengan cara mengajari mereka sehingga tumbuhlah mereka menjadi anak soleh dan solehah. Baik, kita akan masuki ayat yang ketiga yang bunyinya sayasla naran dzata lahab. Artinya kelak dia, siapa dia? Abu Lahab. Ya pokoknya satu surah ini full bercerita tentang Abu Lahab dan juga nanti disertai dengan istrinya. Kelak dia Abu Lahab akan masuk naron. Apa itu naron? Ke dalam api zata lahab yang apa? Bergejolak.
ya, yang menyala-nyala. Baik. Dan ayat ini merupakan ayat penjelas dari ayat sebelumnya. Ulangi. Ayat ini merupakan penjelas dari ayat yang sebelumnya. Yang mana dalam ayat yang kedua tadi kita jelaskan bahwasanya harta dan keturunannya Abu Lahab itu tidak bermanfaat sama sekali baginya. Tidak bermanfaat di sini dari sisi apa? Ya, tidak bermanfaat anak dan hartanya dari sisi apa? Ya, dari menyelamatkan dia dari apa? Dari neraka. Nah, itu maksud dari tidak bermanfaat harta dan anaknya. Ya. Baik. Karena di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang bergejolak apinya. Berarti dia termasuk orang yang telah dijamin masuk neraka. Wah. Kan manusia tuh ada yang dijamin masuk surga. Ternyata ada juga manusia yang dijamin masuk neraka. Baik, yang dijamin masuk surga contohnya ya, para anbiya dulu, mereka maksum dari kesalahan. Ya, maka mereka berhak mendapatkan surga Allah. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan pertama adanya 10 sahabat al-mubasysyaruna bil jannah yang diberi kabar gembira masuk surga. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ke-10-nya? Enggak, 4 sahabat yang khalifah. Ya, pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 sudah. Yang masalahnya 6-nya ini loh. Engkau hafal berataan insyaallah. 6-nya ini loh. Pertama, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian ya Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Bagi al-akhir man Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Siapa yang memiliki 4 khalifah ar-rasyidin? Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu hafal berataan. Baik, sisanya Talha bin Ubaidillah. Ini ulang nambati biar pian sawat mencatat. Talha bin Ubaidillah. Baik. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Sudah. Pian Zubairnya gin tulis kena Al-Awwamnya kaina. Namun kada sawat nulis Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Wal akhir Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ini bisa lo tanyakan nih minggu depan. Baik, tutup buku ya, bukan open book. Nah, jadi ada orang-orang yang dijamin masuk surga dan masih banyak hadis-hadis. Jadi bukan 10 itu saja ya. Kemudian adapun penyebutan 10 ini karena memang mereka datang dalam satu hadis. Ya, masih ada sahabat yang dijamin masuk surga seperti Bilal bin Rabah yang terdengar suara
terompahnya. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam nanti akan kita ceritakan pas kita belajar sirah. Ya, kemudian Uqasyah, ya, bahkan dia termasuk orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab, ya, dan seterusnya. Nah, itu mereka yang dijamin masuk surga. Baik. Ada juga yang ternyata yang dijamin masuk neraka, ya, contohnya ini Abu Lahab. Ada model yang ketiga, ya, yang tidak tahu nih, imma masuk surga wa imma al-ukhra, yakni masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, siapa itu? Ya, kita semua ini ada yang tahunya. Ya, kita ini ya tidak ada jaminan masuk surga, ya, dan tidak ada jaminan masuk neraka, ya. Tapi kita memohon kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla. Mana yasla? Sa itu akan, ya. Yasla itu diartikan dipanggang atau dibakar. Ya, itu yasla. Jadi kayak apa ya? Kambing guling, ya, yang dibakar. Nah, itu nasibnya siapa? Abu Lahab. Jadi digunakan di sini kata yasla, dipanggang. Jadi Abu Lahab akan dipanggang di atas api neraka yang bergejolak. Baik, maka kita malam ini sedikit akan berbicara tentang sifat-sifat neraka. Ya, karena kan berbicara tentang, ya, Abu Lahab yang akan masuk neraka. Nah, bagaimana sifat neraka yang dimasuki oleh Abu Lahab? Di antara sifat neraka itu sangat besar, ganal. Baik, pian belum, ya, kita akan lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan akan besarnya neraka. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bi jahannam yauma idzin, kelak pada hari kiamat itu neraka akan didatangkan. Laha sab'una alfa zimamim, ya, yang mana pada neraka tersebut terdapat sab'una alf. Berapa sab'una alf? 70.000 zimam. Zimam itu tali, seperti kekang, tali kekang gitu. Jadi neraka itu ada tali-talinya, yang mana dengan tali-tali tersebut para malaikat akan menarik neraka tersebut. Jadi ada 70.000 tali, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, ya, dan setiap tali itu akan ditarik oleh sebanyak 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat tuh yang menariknya? 70.000 kali 70.000 berapa tuh? Kalkulator kada muat tadi ulun hitung. 4,9 miliar malaikat yang akan menarik apa? Neraka. Kita tahu malaikat itu besar atau halus? Besar, guanal, ya. Ternyata yang menarik neraka kelak itu sebanyak 4,9 miliar malaikat. Artinya tidak mampu ditarik oleh satu orang, dua orang, tapi 4,9 miliar yang akan menarik neraka. Hanya kau tertarik, menunjukkan ganal benar yang namanya neraka, ya. Baik, itu berkaitan tentang besarnya. Bagaimana dengan dalamnya neraka? Kedalaman neraka dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Beliau menyebutkan atau menceritakan bagaimana dalamnya neraka. Kata beliau, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Pernah suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsami'a wajbatan, tiba-tiba terdengarlah suara benda jatuh. Ya, ada benda jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda. Ya. Jadi para sahabat mendengar semua suara tersebut. Tadruna ma hadza? Tahu enggak kalian apa yang barusan tadi kalian dengar? Maka qulna, kami pun mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi menjawab, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Itu adalah suara batu yang dilempar ke neraka ya 70 tahun yang lalu, hanyar sampai ke dasarnya. Ya. Jadi kata Nabi itu adalah hajar, batu yang dilempar ya di atas neraka. Ya, itu sudah sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar, yang mana batu tersebut melayang di neraka. Ya, al-ana hatta taha ila qariha, baru sekaranglah sampai ke dasarnya. Jadi sejak 70.000 tahun. Baik, pian misalnya naik pesawat, sudah, taruhlah dari pesawat pian lempar batu sampai ke tanah, berapa kira-kira tuh? Berapa menit? Hitungan menit aja boleh, pada sampai berjam-jam. Itu saja sudah sangat tinggi, sudah luas. Bagaimana 70 tahun dilempar batu itu? Ya, baru sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan apa? Sangat dalam yang namanya neraka. Jadi kalau ada yang ingin keluar dari neraka, bagaimana caranya dia? Ya, apalagi yang berada di mana? Di dasarnya. Siapa orang yang berada di dasar api neraka? Bunyi ayatnya gimana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di mana? Di neraka yang paling dasar. Ya, kenapa munafik itu sampai seperti itu balasannya? Karena dia lebih berbahaya daripada orang kafir yang nyata-nyata menampakkan kekafirannya. Orang munafik dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Ya, dan ini lebih berbahaya. Ya, karena tidak terlihat, ya, ibaratnya musuh dalam selimut. Ya. Baik. Nah, itu berkaitan tentang dalamnya api neraka. Baik. Dan itulah yang akan dimasuki siapa? Abu Lahab. Bagaimana dengan panasnya api neraka? Panasnya api neraka. Disebutkan bahwasanya gejolak api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Api dunia panas sudah? Pian kada percaya, coba aja. Panas. Ya, jangankan api, kena panci aja yang betanggar itu, yang menjuhut ke tangan galai, panas. Ya, itu bukan apinya, itu asar dari api hanya. Ya, apalagi apinya. Maka disebutkan oleh Rasulullah menggambarkan betapa panasnya api neraka, narukum hadhihi. Ya, api kalian ini yang sekarang dinyalakan. Allati yuqidu ibnu Adam, yang dinyalakan oleh anak Adam, juz'un, hanya satu bagian, min sab'ina juz'an min harri jahannam, hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ya, jadi api neraka, api kita di dunia ini kali aja 70.
Baik, kayak apa tuh rasanya? Ya, semoga kita tidak merasakannya. Itu mengerikan. Maka ketika apinya sudah seperti itu, maka disebutkan oleh Rasulullah, ya, apinya itu sampai membakar ke dalam hati manusia. Jadi tidak hanya bagian luar tapi juga bagian dalam sampai ke hati-hati manusia. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Humazah, kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke afidah. Afidah artinya hati. Innaha 'alaihim muqsadah, ya sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, ya, fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ada yang diikat di dalam neraka itu kemudian dibakar dengan api, yaitu kayak kambing guling gitu. Nauzubillahi min dzalik. Itu berkaitan tentang panas api neraka. Kemudian bagaimana kondisi penghuni neraka? Ya, kita tentunya tidak menyebutkan secara detail, tapi di antara ya yang mereka lakukan ketika di neraka, mereka menangis, ya, menangis kesakitan, ya, karena pedihnya siksaan yang mereka dapatkan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis an Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlan nar, sesungguhnya para penghuni neraka, la yabkuna, senantiasa terus menerus menangis, hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat, sampai-sampai andaikan kapal itu dilayarkan di atas air mata mereka, niscaya perahu atau kapal tersebut bisa berlayar. Oh, ini ya saking banyaknya air mata mereka, ya seperti lautan, sampai kapal pun bisa berlayar di air mata mereka, ya. Wa innahum layabkuna dam, dan ternyata air mata mereka adalah berbentuk darah, ya, ini siksaan yang luar biasa, yang mana kalau kita mendengar hal-hal ini, ya, kita memohon kepada Allah, merasa takut, ya, kepada Allah, dan memohon agar Allah menghindarkan kita dari azab neraka. Baik, jadi pembahasan tentang masalah neraka ini adalah pembahasan yang penting, yang membuat seorang muslim yang mungkin lalai, ya, senantiasa bermaksiat bisa kembali, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka yang selama ini terjerat dengan berbagai macam maksiat. Kita memang tahu yang namanya neraka itu huffat, dikelilingi dengan yang namanya syahwat. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul jannah wan nar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila jannah, maka Allah pun mengirim Jibril ke surga.
Faqala, maka Allah berkata, idhab fanzur ilaiha, pergilah wahai Jibril dan lihatlah surga. Taib, wa ila ma'adatu li ahliha fiha, dan lihatlah surga, begitu juga apa yang aku sediakan bagi penghuninya kelak. Maka Jibril pun pergi ke surga dan melihat apa yang ada di dalamnya. Maka kata Jibril setelah kembali, wa izzatika, demi keperkasaanmu wahai Rabb, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidak ada yang mendengar tentang surga kecuali dia ingin memasukinya. Baik. Fa amara bil jannah fa huffat bil makarih. Ya, tapi ternyata Allah pun meletakkan berbagai hal-hal yang dibenci oleh manusia di sekitar surga. Maka Jibril pun kembali disuruh untuk melihat surga dan apa yang Allah sediakan di dalamnya. Maka Jibril pun melihat. Maka kata Jibril setelah kembali, ya setelah dikelilingi dengan berbagai macam hal yang dibenci oleh manusia, maka kata Jibril, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, sungguh aku khawatir tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga seorang pun. Kenapa? Karena yang namanya meraih surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang bertentangan dengan syahwat manusia. Tapi itulah, ya, menuju surga itu tidak gampang, harus melalui berbagai macam cobaan dan ujian. Begitupun sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril ke neraka. Wahai Jibril, pergilah ke neraka dan lihat apa yang aku sediakan di dalamnya. Maka Jibril pun melihat, ya ternyata neraka itu memakan satu sama lain. Jadi api neraka itu bergejolak seolah memakan satu sama lain. Maka Jibril setelah kembali, wa izzatika, demi kekuasaanmu wahai Rabb, la yadkhuluha ahadun sami'a biha, tidak ada seorang pun yang ingin memasuki neraka tersebut, ya, bagi yang mendengar tentangnya. Kemudian ternyata Allah memerintahkan agar neraka tersebut dikelilingi dengan apa? Dengan berbagai syahwat, kesenangan, ya. Maka Jibril kembali disuruh melihat. Maka kata Jibril setelah kembali, laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha, sungguh aku khawatir, kata Jibril, tidak ada seorang pun yang bisa selamat kecuali memasukinya. Kenapa? Karena dipenuhi dengan syahwat. Ya, maka ini pelajaran bagi kita, ya, yang namanya surga ketika dipenuhi dengan makarih, sesuatu yang dibenci, maka jalanilah sesuatu yang dibenci itu karena bayarannya adalah surga. Adapun seseorang yang senantiasa mengikuti syahwatnya, maka tidak ada yang pantas bagi dia kecuali neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita pernah sampaikan tentang seseorang yang mungkin, ya, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, yang paling sakit, yang paling miskin, yang mungkin ditimpa berbagai macam penyakit dan seterusnya. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, apa yang terjadi dengan dia? Seperti dia tidak merasakan kesengsaraan sama sekali, padahal hanya sebentar dia dimasukkan ke dalam neraka. Namun ke surga, ya. Kemudian sebaliknya, ketika ada orang yang paling memiliki kenikmatan yang paling besar di dunia, ya, harta dia miliki, kekuasaan dia miliki, istri dia miliki, ketika dia diculupkan sekali saja ke dalam neraka, apa yang terjadi? Dia merasa orang yang paling sengsara, tidak pernah merasakan kenikmatan
sebelumnya. Ini menunjukkan akan dahsyatnya ya siksaan neraka sampai melupakan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia terima. Ya. Makanya ketika seseorang itu diuji dengan kemiskinan, apa yang dia harus lakukan? Ya bersabar. Ya, bersabar. Jangan sampai ketika kemiskinan dia justru dia bermaksiat kepada Allah. Justru dia kufur kepada Allah. Justru dia suudzon dengan Allah. Adapun orang kaya, jangan mentang-mentang dia telah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah. Akhirnya apa? Ya, dia menggunakan harta yang diberikan kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kewajiban orang yang diberikan nikmat kekayaan adalah bersyukur. Ya, jadi tugas untuk orang miskin apa? Bersabar. Untuk orang kaya bersyukur. Ya. Sampai-sampai para ulama itu berbeda pendapat. Yang mana yang lebih utama? Apakah miskin bersabar ataukah kaya bersyukur? Ya. Tapi yang pian disuruh memilih yang mana? Semua sepakat oleh satu suara. Ya, kaya tapi bersyukur. Kayak apa kayak? Setuju aja lah. Tapi ingat ya, banyak orang miskin diuji dengan kemiskinannya, mereka lulus. Karena kadang apa yang bisa mereka lakukan selain bersabar. Berbeda dengan orang-orang kaya, ketika banyak kenikmatan yang dia miliki, ya sudah dia menggunakannya untuk kesenangan dirinya, ya, dia memuaskan syahwatnya dan seterusnya. Akhirnya ya dia tidak lulus dengan ujian kekayaan. Makanya ketika Nabi SAW ya masuk ke dalam surga, ittala'tu fil jannah, ya aku melihat surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, dan ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa? Ya mereka kebanyakan mereka lulus dengan ujian kemiskinan. Berbeda dengan orang-orang kaya, sangat mudah tergoda. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, yadkhulul fuqara'ul jannah qablal aghniya. Orang-orang fakir itu lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya bi khamsimi'ati am, selama 500 tahun. Nah, terlambat orang kaya masuk surga. Nah, jadi ulun tanya sekali lagi, piannya hendaknya orang kaya bersyukurkah atau miskin yang sabarkah? Tetap pilih, tetap pilihannya pilih. Ya, yang penting bersyukur. Nah, itu yang pentingnya. Ya, jadi tidak mengapa diberi kekayaan, tapi harus bersyukur. Jangan sampai orang yang sudah diberikan harta lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tersibukkan dengan hartanya sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup beberapa pembahasan berkaitan tentang neraka juga. Tadi kita sudah sebutkan tentang luas neraka, ya. Adapun tentang pintu-pintu neraka, berapakah pintu neraka? Nah, disebutkan bahwasanya pintu neraka itu ada 7. Hal ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Allah berfirman, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yaitu pengikut iblis, pengikut syaitan semuanya. Laha sab'atu abwab, dia memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum,
dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Ya, jadi orang-orang yang masuk neraka itu sudah ditentukan lewat pintu mana mereka akan masuk. Baik. Adapun bahan bakar api neraka apa? Ya, dalam surah Al-Baqarah, fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Oh, bayangkan yang jadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu, dan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Adapun penjaga neraka maka disifati adalah malaikat yang kasar. Ya, yang mana Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Yang mana penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana mereka senantiasa atau tidak durhaka kepada Allah dan terhadap apa yang Dia perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi tidak pernah malaikat itu bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Maka ketika disebutkan jadi jumlah malaikat yang menjaga neraka itu ada 19. Alaiha 19 kata Allah dalam surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Maka Abu Jahal laknatullahi alaih mendengar, oh ternyata penjaga neraka itu cuma 19 katanya. Ya sudah, dia mengatakan dengan sombongnya kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah mampu setiap 10 orang dari kalian melawan satu dari mereka, kemudian kalian akan mengalahkannya? Artinya 19, ayo dah kita keroyok. Waduh, harat benar oleh hendak melawan malaikat. Maka ingat, malaikat itu tadi disifati oleh Allah, ya alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ya, malaikat kasar dan keras. Ya, jangankan untuk melawan satu orang di antara mereka, artinya seluruh penduduk bumi pun kalau ingin melawan satu malaikat itu tidak akan mampu. Ya, jadi itulah Abu Jahal laknatullahi alaih. Ya, dan Abu Jahal juga akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Tentunya pembahasan neraka itu panjang. Nah, itu dibahas dalam pembahasan rukun iman. Ya. Baik, yang jelas hal-hal yang tadi kita sebutkan tentang sifat-sifat neraka hendaklah cukuplah sebagai bentuk menimbulkan rasa takut kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya berkenan untuk memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari nerakanya. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.